dengan kakak-kakak tentunya. Ada Kak Karen, Ada Kak Abe, ada Kak Fritz, Kak Sony. Oke adik-adik, kita siap buat memuji nama Tuhan? Siap ya? Siap. Oke. Oke. Kita mau nyanyi. Aku Kak Fritz. bisa nyanyi lagu Tuhan Yesus baik. Oke, semuanya bangkit berdiri yuk. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari awal kita nyanyi. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya, dari selama-lamanya, Tuhan selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ramai banget ya. Kita tetap semangat buat memuji nama Tuhan. Amin. Oke. Di lagu kedua, adik-adik ingat ini apa? Apa itu ya? Tangan. Iya, tangan. Tangan. Tapi ini sebenarnya bunyi burung nih. Cuit cuit. Cuit. Cuit cuit. Cuit cuit. Cuit cuit. Nah, depan, kanan, kiri, belakang. Oke, kita sama-sama nyanyikan ya. Cuit cuit. Cuit cuit, 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 dubidudam-dam, shalalala, cuit cuit, dubidudam-dam, shalalala. Karena Tuhan
Tuhan cinta semuanya. Tuhan cinta Kak Sony, Tuhan cinta Kak Fritz, Tuhan cinta Kak Abe, Amin. Tuhan cinta Kak Karen, Tuhan cinta semuanya. Adik-adik juga Tuhan cinta tentunya. Yeay. Kita mau nyanyi. Kita bisa. Jadi adik-adik gak usah takut. Karena kita bisa. Bisa. Yuk sama-sama kita nyanyi. Aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa aku bisa. Sa-sa-sa aku bisa. Ta-ta-ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye. Sa-sa-sa aku bisa. Ta-ta-ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi kita nyanyi. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa aku bisa. Sa-sa-sa aku bisa. Ta-ta-ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye. Sa-sa-sa aku bisa. Ta-ta-ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Yuk, kita mau siapkan hati kita. Kita mau mengangkat lagu. Adik-adik boleh duduk. Kita mau sungguh-sungguh menyanyikan Bapakku datang kepadamu. Adik-adik boleh sikap doanya. Adik-adik membuka hatinya, angkat suaranya untuk menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah.
mau mendengar firman Tuhan, kita mau berdoa yang dipimpin oleh Kak Sony. Ikut kakak berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh memuji, menyembah nama Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bantu kami ya Roh Kudus untuk kami dapat mempraktekkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Fritz ya. Wah, siapa di sini yang sudah nggak sabar dengan firman Tuhan? Oke, semua pada semangat ya. Kakak juga makin semangat kalau kayak gitu. Nah, hari ini kita mau bahas mengenai apa ya? Tapi sebelumnya kakak mau tanya, masih ingat nggak firman minggu lalu? Oke, masih ingat. Berarti mengenai Abram dan Lot ya kan? Nah, ini sekarang ceritanya Abram dan Lot ceritanya akan berpisah. Nah, bagaimana ceritanya? Kita simak ya. Nah, adik-adik duduk manis di rumah, terus juga kalau bisa udah pegang Alkitab ya, nanti dibantu sama mamanya. Terus kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini kita akan bahas dari Kejadian 13 ayat 1 sampai 18. Panjang ya? Iya panjang, tapi nggak apa-apa. Kakak singkatin dengan kakak ceritain nantinya, jadi adik-adik bisa ngerti semuanya. Nah, coba dibuka dulu. Siapa yang punya Alkitab di rumahnya? Dipegang. Nah, Kejadian gampang kok nyarinya. Nyarinya di depan. Nah, Kejadian cari. Terus di mana Kak? Di pasal 13. Nah, pasal 13 ayat 1. Ketahuan kan judulnya? Iya. Di situ apa judulnya? Abram dan Lot berpisah. Nah, gimana ceritanya? Kakak ceritain ya. Nah, ceritanya waktu itu Abram dan juga Lot itu bersama dengan istrinya pergi dari tanah Mesir ke Negeb. Nah, dari Negeb mereka singgah. Ternyata mereka singgah dari satu tempat ke tempat berikutnya. Nah, sampai di Negeb ternyata mereka berjalan lagi, adik-adik. Mereka berjalan lagi bersama-sama. Jadi yang berjalan siapa aja? Ada Abram, ada istrinya, ada Lot, beserta gembala-gembalanya. Juga ternak-ternaknya yang banyak. Nah, adapun Abram, kalau adik-adik tahu, dia itu sangat kaya. Karena apa? Banyak ternak-ternaknya, banyak emasnya, banyak juga peraknya. Nah, jadi begitu banyak yang harus diangkut dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, ketika mereka pergi, mereka ternyata di tanah itu, ketika mereka di daerah Betel itu, dekat Betel, ternyata di situ tempatnya tidak begitu luas adik-adik. Sedangkan mereka banyak banget. Terus mereka akhirnya apa yang terjadi? Lihat seperti ini, gambar ini. Di gambar ini adik-adik lihat, ada Abram, ada istrinya Sarah, ada juga Lot, ada juga gembala-gembala dan juga ternak-ternaknya. Nah, di sini mereka berjalan sampailah dekat Betel. Nah, karena tidak begitu luas tempatnya, akhirnya terjadilah perkelahian. Perkelahian antara siapa, Kak? Antara gembala si Lot dan juga gembala Abram. Nah, ini dia lihat. Nah, lihat kan? Ternyata mereka sempat bertengkar, berkelahi. Kelahinya karena apa, Kak? Karena di situ gembala Abram dan gembala Lot, ternak-ternaknya karena banyak, butuh banyak air, sedangkan tempatnya sedikit, sedangkan airnya mereka berebut. Nah, akhirnya mereka berantem tuh. Berantem. Namanya berantem gimana? Berarti musuh-musuhan kan? Marah-marahan gitu.
akhirnya sampai mereka di situ marah-marah, ini tempatku. Oh tidak, ini tempatku, kata gembala Lot. Nah gembala Lot juga bilang enggak, ini tempat aku. Nah gitu. Nah akhirnya mereka berantem tuh adik-adik. Nah setelah berantem akhirnya ada Abram yang mendatangi Lot. Nah ini Abram bertemu dengan Lot. Nah Abram akhirnya bilang sama si Lot, apa dia bilangnya? Dia bilang gini. Nah dia bilang, pisahkanlah dirimu dengan diriku. Jika engkau ke kanan, aku akan ke kiri. Kalau engkau ke kiri, maka aku akan ke kanan. Nah, janganlah kita bertengkar lagi karena kita ini kerabat, kita ini saudara. Jadi lebih baik kita tidak bertengkar. Jadi ternyata si Abram memilih untuk mengalah dan dia memberikan pilihan. Kalau dia mau ambil di sebelah mana terserah si Lot, gitu kan. Nah akhirnya sampai di suatu waktu si Lot memandang, lihat di sini si Lot memandang, lihat dia memandang kemana, melihat ke jauh. Ternyata yang dia pandang apa adik-adik? Pas dia pandang, wah dia lihat, oh di sebelah timur ada namanya lembah Yordan. Yang dia pandang itu ternyata banyak airnya. Wah pasti bagus nih buat ternak-ternakku, karena tempatnya itu banyak airnya sehingga ternakku pasti cukup untuk meminumnya, ya kan. Nah akhirnya dia memilih tanah yang subur. Nah akhirnya dia setelah itu dia bilang sama Abram, ya udah aku mau ambil yang di lembah timur aja, aku mau ambil yang lembah Yordan. Nah aku mau bersama dengan gembala-gembalaku dan juga ternak-ternakku ke sana, kata gitu. Akhirnya Abram menyetujui, dia bilang iya. Nah, dia kasih. Akhirnya singkat cerita si Abram pergi, si Lot pergi, maksudnya si Lot dia pergi bersama dengan segenap gembalanya dan juga ternak-ternaknya. Mereka akhirnya berjalan ke arah lembah di timur, yaitu Sungai Yordan, lembah Yordan. Akhirnya setelah pergi, nah akhirnya disitulah mereka berpisah. Ternyata si Lot memilih untuk pergi ke sebelah timur, sedangkan si Abram di situ tinggal dekat yang namanya tanah Mamre. Nah di situ adik-adik, akhirnya Tuhan berfirman sama yang namanya Abram. Nah akhirnya Tuhan berfirman, apa kata Tuhan? Apa ya? Nah jadi kata Tuhan gini katanya. Akhirnya Tuhan berkata setelah Lot sudah pergi ke timur, akhirnya Tuhan berkata sama Abram, katanya gini, pandanglah ke sekelilingmu, lihatlah, terus lihat, baik itu di barat. Nah, barat di mana? Barat, sini kan? Nah, terus lihat ke timur, dia ke sana lagi, lihat ke utara, dia lihat ke depan, terus dia lihat ke selatan, ke belakang. Dia lihat. Jadi kalau dimandang ini adik-adik. Jadi Abram waktu itu karena dibilang Tuhan pandang semua, jadi dia pandang, muter dia lihat semuanya. Wah, ternyata luas ya, luar biasa. Ternyata luas banget Tuhan. Nah, terus akhirnya apa yang dibilang? Negeri yang engkau lihat itu semuanya, baik itu yang di barat, mau itu yang di timur, mau itu yang di utara, mau itu yang di selatan, itu akan menjadi milikmu, itu akan kuberikan kepadamu. Dan juga katanya akan kubuat engkau dan keturunanmu seperti debu tanah yang banyak, sehingga engkau dan keturunanmu akan memiliki negeri itu. Bayangin adik-adik, ternyata Tuhan memberikan itu kepada dia dan keturunannya. Nah, walaupun dia sempat mengalah kepada si Lot untuk memilih yang mana lebih baik. Nah, kira-kira apa ya yang kita bisa pelajari dari cerita ini? Nah, menurut adik-adik apa yang bisa dipelajari? Iya, betul. Jadi kita harus rela berkorban. Selain itu juga bermurah hati kan? Murah hati artinya apa? Mau mengalah. Kalaupun misalnya saudaranya bilang mau ke sana, dia tidak marah, dia kasih itu tempat, ya kan? Dia berikan tempat yang di sana. Akhirnya dia memilih untuk seperti yang Tuhan bilang, dia menetap di situ, ternyata Tuhan kasih yang lebih baik lagi, gitu kan? Nah, terus
apa sih Kak contohnya kalau di rumah Kak? Contohnya kalau misalnya seperti murah hati sama rela berkorban. Nah, gampang adik-adik. Misalnya kalau adik-adik di rumah pasti punya kakak atau adik kan? Iya. Nah, kalau kakak dan adiknya misalnya contohnya gini, lagi makan, tiba-tiba makanan yang ada cuma satu. Sedangkan di situ ada 2 orang. Nah, pas kakaknya adik atau adiknya adik mau ambil makanan, akhirnya adik merasa gimana? Apakah marah atau bilang nggak apa-apa kak, nggak apa-apa dik, makan aja, aku nanti aja, nggak apa-apa. Walaupun pada saat itu mungkin lagi lapar kan? Nah, tapi itulah artinya rela berkorban. Berkorban untuk orang lain, bukan hanya untuk diri sendiri, ya kan? Mikirin orang lain. Nah, itu bisa juga adik-adik praktekin. Di mana kak? Bisa di sekolah sama teman-teman, bisa di rumah boleh juga. Di mana lagi? Di luar, di mana aja adik boleh bermurah hati. Artinya memberikan apa yang adik bisa lakukan, ya kan? Nah, mudah-mudahan firman Tuhan ini memberkati adik-adik semua ya. Nah, sebelumnya kakak mau ngasih ayat hafalan. Siapa yang kangen ayat hafalan? Nah, kakak juga sih. Nah, lihat, sekarang buka di Matius 5 ayat 7. Nah, buka Alkitabnya. Jadi semua di rumah nggak ada alasan nggak pegang Alkitab. Nah, jadi biasanya kan di sekolah minggu kita kasih Alkitab kan? Nah, di rumah buka Matius 5 ayat 7. Nah, apa bacanya? Sudah menemukannya? Oke. Kalau gitu kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Berbahagia, Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kita coba sekali lagi ya. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Pinter, berarti semua udah bisa hafal ya. Nanti dihafalin tuh. Jadi bisa berguna buat adik-adik, bukan untuk hari ini aja, tapi buat kedepannya. Nah, mudah-mudahan memberkati ya. Oke, saat ini kita sudah selesai mendengar firman Tuhan, kita sudah mendengarkan dengan baik. Nah, saat ini kita akan berdoa lagi adik-adik. Nah, adik-adik boleh tutup matanya, lipat tangannya, mari ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami mau mencontoh seperti Abraham. Kami mau murah hati kepada orang di sekeliling kami. Bantu kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita hari ini akan kembali beraktivitas. Nah, kita membuat aktivitas adik-adik. Pasti udah pada pengen buat kan? Ayo, siapa yang mau buat? Oke, kakak juga nih. Nah, kita mau buat apa ya hari ini? Pastinya sesuatu yang baru lagi buat adik-adik. Nah, sesuatu yang pasti adik-adik seneng nih. Nah, adik-adik mau buat, sekarang kita mau buat namanya hati. Nah, love. Nah, untuk membuatnya dibutuhkan alat-alat adik-adik. Nah, nanti membuatnya perlu nanti bantuan papa mama ya. Nah, itu yang kita butuhkan apa aja kak? Yang dibutuhkan ada nih karton yang berwarna merah. Nah, karton berwarna merah ini yang diperlukan untuk nantinya membuat hati itu sendiri. Nah, selain karton apalagi kak? Ada pensil pastinya. Nah, pensil juga bisa digunakan nih. Nah, selain itu apalagi? Nah, ada gunting. Nah, selain itu ada terakhir tali rafia boleh atau tali apa aja. Yang penting
bisa buat menggantung. Nah, sekarang gimana cara buatnya Kak? Cara buatnya sederhana. Jadi adik-adik kalau bisa di rumah itu buat ada kertas kayak gini, nanti dibuat bentuk love. Nah, bentuknya seperti ini, digambar. Nah, bentuk love. Nah, ya kan? Nah, setelah itu nanti akan digunting. Nah, mengguntingnya nanti pakai gunting biasa. Nah, digunting. Nah, kalau misalnya adik-adik kesusahan untuk membuat love-nya, ada cara lebih mudah. Caranya gimana Kak? Nah, nanti adik-adik lipat kertasnya menjadi 2 bagian. Nah. Oke. Setelah dilipat, nanti adik-adik buat sisinya cuma 1 aja, buat seperti ini. Nah, dibuat di sebelah sini sayapnya. Nah, setelah adik-adik buat sayapnya seperti itu pakai pulpen atau pensil, nanti baru tinggal digunting. Jadi tinggal digunting aja dari sisi yang di sebelah bawah. Nah. Setelah digunting, lihat hasilnya. Jadi love kan? Ya, nah setelah buat ini, baru nanti adik-adik tulis namanya. Namanya misalnya siapa? Namanya Rafael, misalnya gitu kan? Buat aja tulisannya Rafael. Ditulis kayak biasa Rafael. Nah, setelah Rafael, tulis apa lagi Kak? Tulis di bawahnya murah hati. Coba buat murah hati. Nah, mudah kan? Nah, setelah itu kita membuat bolongan di sebelah sisi kanan dan sisi kirinya. Itu tinggal dibolongin aja. Cara membolongnya, dilipat dulu seperti ini, baru digunting sedikit. Nah. Setelah dibolongin, digeber lagi kan. Nanti pakai tali rafia. Nah, ini tali kan, talinya nanti dimasukin di sisi yang sebelah sini kanan dan sisi sebelah kirinya. Nah, setelah jadi seperti ini nanti jadinya. Nah, jadi kan prakaryanya mudah nggak? Mudah banget. Nah, jadi di sini sudah jadi dan bisa diberikan kepada kakak atau adiknya, adik-adik bisa juga dikasih ke orang tua adik-adik. Nah, nanti kakak mau lihat pas lagi dikasih atau diberikan, nanti difoto ya. Nah, jadi di situ udah bukti bahwa adik-adik sudah membuatnya. Dan jangan lupa nanti tag itu di Instagram gereja kita dan juga baik itu di GPI Rem Ciputra maupun di Harvest Kids. Oke, ditunggu semuanya adik-adik ya. Selamat mengerjakan.